Suasana pabrik air mineral milik Danone Aqua di Subang, Jawa Barat, mendadak riuh pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi, tokoh publik yang dikenal vokal terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan rakyat, melakukan inspeksi mendadak sidak ke kawasan industri tersebut. Langkah itu bukan tanpa alasan. Deddy mengaku ingin memastikan bagaimana sebenarnya sumber air yang digunakan oleh perusahaan besar yang selama ini mengklaim produknya sebagai air pegunungan yang murni. Ketika tiba di lokasi, mantan Bupati Purwakarta itu langsung meninjau titik pengambilan air di area pabrik. Dari hasil pengamatannya, Deddy terkejut. Ia menemukan bahwa air yang digunakan bukan berasal dari mata air permukaan, melainkan dari sumur bor dalam yang kedalamannya mencapai antara 60 hingga 132 meter. Temuan tersebut ia sampaikan langsung di hadapan pihak manajemen pabrik yang mendampinginya. Saya kira air Aqua ini dari mata air pegunungan seperti yang selama ini diiklankan. Tapi ternyata sumbernya dari sumur bor dalam tanah. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat selama ini, ujar Kang Deddy dengan nada tegas. Temuan tersebut segera menarik perhatian publik, karena selama bertahun-tahun Aqua dikenal sebagai produk yang identik dengan kesegaran alami dari pegunungan. Video sidak Deddy pun menjadi viral di media sosial, memperlihatkan bagaimana ia menggali informasi langsung dari pekerja dan teknisi di lapangan. Dalam video itu, Deddy juga menyoroti aspek lingkungan dari aktivitas industri air minum tersebut. Ia mengingatkan bahwa pengambilan air tanah dalam skala besar dapat berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, air tanah adalah sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara bijak dan adil, bukan hanya untuk kepentingan industri. Kalau perusahaan besar mengambil air dalam jumlah banyak dari tanah, sementara masyarakat sekitar kesulitan air bersih saat kemarau, di mana keadilannya? Air itu milik rakyat, lanjutnya. Selain soal sumber air, Deddy juga menyoroti penggunaan truk bersumbu besar yang melintasi jalan provinsi menuju pabrik. Ia menilai kendaraan berat tersebut seringkali menyebabkan kerusakan jalan dan menimbulkan debu serta kebisingan bagi warga sekitar. Ia meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan infrastruktur yang ditimbulkan dari kegiatan operasional mereka. Jangan hanya mengambil keuntungan dari daerah ini, tapi juga harus memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, tegasnya lagi. Menanggapi hal tersebut, pihak Danone Aqua segera memberikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa air yang digunakan untuk produksi berasal dari akuifer dalam pegunungan yang terlindungi secara alami, bukan sembarang air tanah. Menurut perusahaan, pengambilan air dilakukan melalui kajian ilmiah, analisis geologi, dan izin resmi dari pemerintah. Kami menggunakan sumber air dari akuifer dalam yang terlindungi, yang secara ilmiah masih termasuk dalam sistem air pegunungan. Semua aktivitas kami telah memiliki izin dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai prinsip tanggung jawab lingkungan, jelas perwakilan Danone Aqua melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Detikil. Perusahaan juga menegaskan bahwa setiap sumber air Aqua diawasi secara ketat oleh tim ahli geologi dan lingkungan, serta memenuhi regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka menolak anggapan bahwa air yang digunakan adalah air tanah biasa, melainkan air dari lapisan akuifer yang berasal dari daerah tangkapan air pegunungan. Namun, perdebatan di publik tak bisa dihindarkan. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keaslian klaim air pegunungan, yang selama ini menjadi citra utama produk tersebut. Di sisi lain, sebagian pihak menilai langkah Deddy Mulyadi sebagai bentuk pengawasan moral terhadap korporasi besar yang mengelola sumber daya alam rakyat. Sementara itu, beberapa pemerhati lingkungan turut memberikan pandangan. Mereka menilai bahwa pengambilan air tanah dalam jumlah besar tanpa kontrol ketat bisa berdampak pada penurunan muka tanah, kekeringan, bahkan potensi longsor di wilayah sekitar. Oleh karena itu, mereka mendukung langkah pengawasan seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Langkah Kang Deddy patut diapresiasi. Isu air bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal hak hidup masyarakat dan keberlanjutan alam, ujar salah satu aktivis lingkungan dari LSM Hijau Lestari, Nurul Fadilah. Pemerintah daerah kini dikabarkan mulai melakukan verifikasi lanjutan terhadap izin dan laporan eksplorasi air di pabrik tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat diminta turun langsung untuk meninjau lokasi dan memastikan apakah pengambilan air telah sesuai dengan izin dan kapasitas wilayah tangkapan air.
Publik pun menanti hasil penyelidikan ini dengan seksama. Sebab, jika benar sumber air diambil dari sumur bor yang terlalu dalam tanpa pengawasan, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di sisi lain, jika klaim perusahaan benar, maka perlu ada penjelasan ilmiah yang lebih transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di akhir kunjungannya, Kang Deddy mengingatkan bahwa sidaknya bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan untuk memastikan keadilan lingkungan tetap terjaga. Ia juga berharap agar perusahaan besar seperti Danone Aqua bisa menjadi contoh dalam hal transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Saya hanya ingin rakyat tidak kehilangan haknya atas air. Air itu sumber kehidupan, bukan sekadar komoditas bisnis, tutup Deddy. Kini, sidak tersebut menjadi perbincangan nasional. Masyarakat, aktivis, dan akademisi sama-sama menyoroti persoalan air sebagai isu penting yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Bukan hanya tentang pabrik, tetapi tentang bagaimana air, sebagai karunia Allah dan milik publik, seharusnya dikelola dengan adil dan berkelanjutan. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang Yang bangunan sana. Di mana ini? Ya, ini bangunan apa itu? ya. Ada 2 Sumur. Ini sumur apa? sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan, kan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Karena itu tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, hari kan dari SIPA kita termasuk dari pengawasnya. Enggak. Makanya saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132 dalam. Kalau yang sumber 4 ya, 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi sumber 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu sel flowing ya. Heeh. Dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Juga sumber Yang 2 mata 60 juga air bawah tanah. air. Iya, betul. Berarti di bor. Cuman itu saya flowing 100% ya.